Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan Anda semuanya, Ari Teacher Bahasa. Oke, kita pada tayangan kali ini melanjutkan tayangan sebelumnya di channel kelas 11 ini, tayangan materi kelas 11 ini tentang teks resensi, analisis teks resensi. Oke, pada tayangan sebelumnya kita membahas tentang pengertian, kemudian unsur resensi, kemudian jenis-jenis resensi, kemudian tujuan resensi. Nah, kali ini pada tayangan kali ini kita akan membahas tentang manfaat resensi. Oke, selamat menyaksikan. Oke, di sini kita akan membahas tentang manfaat resensi. Yang pertama, bahan pertimbangan. Jadi memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Jadi memberikan gambaran kepada pembaca nih, karya ini, buku ini seperti ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sarana promosi buku. Jadi kita kalau membuat buku, orang-orang suruh membuat resensinya. Jadi supaya yang pembacanya membaca dulu resensinya, oh buku ini bagus, nanti dibeli buku tersebut. Jadi buku-buku yang diresensi biasanya adalah buku-buku yang baru yang belum pernah diresensi. Misalnya buku A tayang nih, kemudian diresensi oleh orang lain, kemudian jadi tertarik karena membaca resensi tersebut. Nah, seperti jadi banyak dibeli. Nah, itu merupakan sarana promosi untuk penjualan buku tersebut. Kemudian yang ketiga, pengembangan kreativitas. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin sering menulis, semakin baik tingkat keahlian kita. Begitu pula dengan membaca kan, semakin banyak membaca, semakin banyak wawasan. Semakin banyak menulis, semakin banyak pula keterampilan kita, ya kan, pengetahuan kita. Kan menulis itu selain membaca, kita juga menuangkan kreativitas, menuangkan ide-ide baru. Kemudian yang keempat, nilai ekonomis. Nah, dan hal yang mungkin kita kalian bayangkan adalah dengan meresensi buku kita bisa mendapatkan imbalan berupa uang. Dari mana sih uang tersebut? Dari buku tersebut, dari penulis atau penerbit. Biasanya penerbit memberikan upah kepada presensi. Nih, upah kalian sebagai atau honor atau fee sebagai karena telah meresensi buku kami, seperti itu. Pembaca kan sebelum melihat buku lebih baik membaca dulu resensi buku tersebut supaya kita setelah beli tidak kecewa, ya kan. Kalau kita membaca resensi, dalam resensi tersebut bukunya bagus, harganya pas, cocok, tentu saja buku tersebut dibeli kan. Daripada kita langsung beli buku, ternyata buku tersebut tidak sesuai dengan pilihan kita atau tidak tidak cocok karena kesalahan kita tidak membaca dulu resensinya. Nah, itu manfaat resensi. Jadi bahan pertimbangan sebagai sarana promosi buku, pengembangan kreativitas, juga nilai ekonomis buat kita. Apabila kalau si penerbitnya memberikan upah kepada kita, kalau resensi kita bagus biasanya. Seperti itu. Oke. Di sini ada objek resensi. Yang pertama, nope dan cerpen. Ini biasanya yang paling banyak ya, yang diresensi oleh para resensi. Karena nope dan cerpen merupakan sebuah karya tulis yang paling banyak diminati dan digemari. Kan? Yang kedua, film dan drama. Nah, ini juga yang paling banyak dinikmati yang kedua ini. Karena resensi film, sebelum kita menonton film, tentu saja kita lihat dulu resensinya seperti apa sih, siapa sutradaranya, siapa pemainnya, siapa aktornya, itu kan banyak di resensi. Kemudian lagu juga seperti itu kan. Sebelum kita lihat, sebelum kita dengar, ini siapa sih judul penulis pengarangnya siapa sih, yang menyanyikannya, lagunya enak nggak sih, tentang apa sih. Nah, itu biasanya ada di resensi. Nah, lagu juga bisa diresensi. Kemudian lukisan juga bisa, siapa sih pelukisnya, kemudian tentang apa sih, tujuannya untuk apa, ini biasanya diresensi juga. Kemudian buku ilmu pengetahuan. Jadi ada banyak ya objek yang diresensi. Yang pertama tadi cerpen, novel, film atau drama, lagu, lukisan, dan buku pengetahuan. Ini merupakan ladang kita juga, ladang ekonomis buat kita untuk mencari tambahan. Oke, seperti itu. Misalnya kita untuk mencari tambahan terbit novel baru nih. Nah, kita buat resensinya, kemudian kita terbitkan, misalnya ajukan kepada penerbitnya atau kepada penulisnya. Siapa tahu penulis atau penerbitnya tertarik dengan resensi kita. Kemudian pembaca membaca resensi kita, kemudian menarik dan
pembaca tersebut membeli bukunya, kemudian kita kan dapat honornya seperti itu. Kemudian selanjutnya struktur teks resensi. Yang pertama identitas bukunya harus ada dan jelas itu. Kemudian di sana ada orientasi tadi, pendahuluan, kemudian paparan argumennya seperti apa, kemudian rekomendasi, misalnya buku ini bagus nih, perlu direkomendasi nih seperti ini, seperti itu. Kemudian dalam orientasi di sini, dalam orientasi atau dalam pendahuluan di sini ada jenis-jenis buku yang buku dan kepengarangannya, siapa sih bukunya, apa sih pengarangnya, siapa sih, kenapa menulis buku ini, tujuannya untuk apa. Dan kalau di sini di argumen, analisis penilaian, keunggulan, kekurangannya apa sih buku ini. Pasti ada kan, dalam setiap karya pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Tentu saja kita harus dicantumkan dalam resensi tersebut. Nah, seperti itu struktur teks resensi. Kemudian langkah-langkah membuat resensi nih untuk kalian semuanya. Yang pertama, mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas. Catat dulu identitasnya, judulnya, bukunya, namanya, seperti yang tadi tayangan pertama. Kemudian meringkas dan menganalisis hal-hal yang menarik. Apa sih yang menarik dalam buku tersebut? Kita ringkas dulu, kita rangkum dulu per bab, seperti itu. Kemudian menelah kelebihan kekurangannya. Kelebihannya apa sih buku tersebut? Untuk pembaca, kelemahannya apa? Biasanya kelemahan dan kelebihan lebih banyak di kelebihan. Kemudian merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku tersebut secara keseluruhan. Nah, setelah kita baca, sebelum resensi kita harus baca dulu buku tersebut supaya kita mengetahui ya kan kesannya seperti apa, kemudian tadi kelebihan kekurangannya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir, membuat saran-saran untuk pembaca. Jadi supaya pembaca tertarik membeli buku tersebut, kita harus memberikan saran-saran yang bagus, yang bermotivasi, yang memotivasi si pembaca untuk membeli buku tersebut. Nah, itu mungkin ulasan dari saya. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya, supaya channel ini makin berkembang, makin maju lagi, dan kalian semua bisa menyaksikan tayangan-tayangan berikutnya tentang pelajaran bahasa Indonesia. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.